warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman. Jadi, di podcast kali ini kita akan berdiskusi tentang tema Generasi Strawberry. Nah, sebelum bahas ke temanya, baiknya kita perkenalan dulu nih dengan kakak-kakaknya. Halo semua, aku Vivi. Halo, aku Susan. Halo, aku Agil Asna. Halo, aku Etika. Dan aku sendiri, si pembawa acara yaitu Sasa Bilanjita. Nah, sebelum kita membahas lebih nih, kita harus tahu nih, generasi strawberry itu apa sih? Generasi strawberry adalah istilah yang digunakan untuk menggambarkan generasi muda yang dianggap memiliki sifat-sifat yang rapuh, sensitif, atau kurang tahan terhadap tantangan atau kesulitan. Istilah ini merujuk pada buah stroberi yang dikenal sangat rapuh dan mudah rusak, sehingga digunakan secara metaforis untuk menyebut generasi muda yang dianggap memiliki ketidakmampuan menghadapi tekanan atau ketidaknyamanan dalam kehidupan. Wah, berarti untuk akhir-akhir ini istilah generasi baru ini yang generasi strawberry ini menggambarkan sebagai generasi yang selalu ingin instan dalam segala hal dan sangat mudah menyerah pada suatu hal, yang mana sering dikaitkan dengan ketahanan mental segala hal yang cenderung rendah dan mudah terpengaruh oleh berbagai situasi. Nah, biasanya nih generasi strawberry ini disebut pada generasi yang apa sih? Tentunya seperti kita ya, relate banget bahwa masuk pada generasi Z yang mana lahir pada tahun 95 sampai 2010-an. Iya. Lalu menurut kakak-kakaknya nih, apa sih dampak dari adanya generasi strawberry? Ya, jadi kalau generasi strawberry ini kayaknya generasi ini cenderung mudah ingin di bawah tekanan gitu, kayak stres, terus mudah pantang menyerah, terus kayak mudah cemas gitu kayaknya. Dan nanti dampaknya nanti kan biasanya banyak tuh kasus-kasus bunuh diri ya. Nah itu yang bunuh diri itu juga generasi yang seperti kita ini, generasi Strawberry itu ya, Kak? karena emang di bawah tekanan gitu, mudah cemas dan kayak ya menghadapi semuanya tuh kayak stres gitu. Dan itu dampaknya sih kalau Oke, jadi dari generasi kita nih, mungkin yang dari generasi lain bisa ikut diskusi juga ya bareng kita. Lalu apa sih faktor munculnya generasi strawberry ini? Nah, faktor dari munculnya generasi strawberry ini sendiri itu ada faktor ekonomi. Misalkan ini, generasi sekarang itu kan kebanyakan faktor ekonominya sudah membaik ya. Nah, dari faktor ekonomi yang baik tersebut itu, anak-anak cenderung mudah begini, apa-apa dituruti, minta ini langsung dibelikan. Jadi anak-anak itu tidak merasakan pengorbanan untuk mendapatkan hal itu semua. Jadi anak-anak ya kalau ada apa-apa langsung minta mama ini, minta mama begitu. Terus yang kedua yaitu teknologi. Seperti yang kita lihat saat ini, di mana media sosial kita sebagai generasi strawberry ini, misal kita lihat TikTok. Nah, kita melihat satu konten TikTok mengenai mental health. Kita menyukai TikTok itu saja, nanti beranda kita itu akan muncul itu semua. Nah, pengaruh media sosial ini juga sangat berpengaruh pada generasi strawberry ini, di mana ini juga akan menekan mental kita. Di efek logaritma dari media sosial. Iya, itu. Yang selanjutnya yaitu orang tua yang terlalu protektif. Nah, misal gini, kita kan anak muda ya, misal kayak kita mau ikut apa nggak dibolehin, kita mau ikut organisasi apa yang sekiranya membahayakan diri kita, misal naik gunung atau apa, orang tua tidak membolehkan, terlalu dimanja gitulah intinya. Nah, akibat itu terlalu dimanja itu, anak-anak itu jadi tidak punya mental yang kuat. Anak-anak itu akan selalu berlindung pada orang tuanya begitu, tidak punya pendirian yang tegas ibaratnya. Jadi faktor teknologi juga termasuk. Iya, yang selanjutnya yaitu
sering melakukan self diagnosis. Nah, ini Nah, nih yang ini. paling sering ini ya. Misal kita stres dikit langsung aku kena mental ini, seperti itu. Kita pusing dikit langsung cari di Google. Ini kena seperti Oh iya penyakit biasanya. mental begitu. Iya Terus iya. anak itu langsung begini, langsung aku kena mental health, no, aku nggak sehat, langsung begitu. Dan selanjutnya yaitu banyak generasi masa kita yang mudah untuk lari dari kesulitan. Jarang sekali dari teman-teman kita ini dapat mengatasi masalah itu sendiri. Misal ada masalah, kita malah nggak mencari jalan keluarnya, kita malah menghindar dari masalah itu. Nah, dari itu semua mental kita juga akan tidak kuat, kita akan mudah terpengaruh, kita tidak memiliki pendirian, sehingga kita akan bergantung terus pada orang gitu kan. Lalu pendapat kakak-kakak ini tentang pandangan negatif dari generasi strawberry ini apa sih? Tadi kan udah dijelasin, kayak sudah disinggung juga mengenai kurangnya kayak emosinya. Jadi kebanyakan generasi strawberry ini tuh terpengaruh oleh stres, terus kesulitan. Jadi untuk mengatasinya pun sulit. Nah, sebagai contoh nih, kita mahasiswa nih, kalau misalnya ada tugas dikritik sama dosen, biasanya kan cemas ya kan? Iya, Ya kan? betul, Relate betul. sekali kan? Terus ada juga ketergantungan pada teknologi. Jadi kita itu bergantung pada teknologi dan media sosial untuk dukungan emosional kita sebagai hiburan kita gitu. Contohnya kalau ada remaja yang menghabiskan waktunya sebagian cuma di internet aja, di media sosial aja, jadi kan mereka ngerasa gelisah, terus nggak mampu bersosialisasi Kurang sama. interaksi gitu ya Kak Iya, ya. benar. Kan sekarang kayak relate banget kan Iya. sama kehidupan Iya. sekarang itu. Betul. Nah, ada lagi menurut aku sisi negatif dari generasi strawberry itu yaitu rendahnya toleransi. Jadi generasi strawberry ini seringkali tidak terbiasa dengan kegagalan atau hambatan. Seperti yang udah dijelasin sebelum-sebelumnya, mereka sulit untuk fokus menghadapi situasi yang sulit. Sebagai contoh, seorang pekerja yang marah dan menyalahkan orang lain setelah proyeknya gagal dan menolak untuk mencari masalah. Jadi kan kalau kita ini ada masalah, kalau generasi strawberry ini bakalan kayak menghindar seperti apa yang Iya, kakak-kakak yang bilang tadi tadi. dikatakan Iya. Lebih ke Berarti- lari dari masalah. Iya, Iya, benar. tidak mau mencari jalan keluarnya, tapi malah mencari orang lain untuk menyelesaikan masalah itu ya Kak ya. Ya benar banget. Terus kan tadi ada ketergantungan pada teknologi. Jadi kan generasi strawberry ini bakalan ngerasa kurang mampu untuk berkomunikasi secara langsung. Jadi mereka agak nyaman berkomunikasi. Jadi mereka lebih nyaman menggunakan lewat pesan gitu. Iya. Iya kayak Mungkin ada yang sekarang relate ini ya. Kayak misal kita satu kosan gitu ya. Padahal teman kita itu kamarnya sebelah dari kita, tapi kita tuh nggak mau untuk kamarnya, malah lewat WA. iya, Nah, benar. gitu. Itu kayak Betul. Jadi males gitu. Iya. Malah lebih berfokus ke itu ya, ke internet itu ya. Iya benar banget. Itu sih kalau dari sisi negatifnya. Nah, menarik banget nih apa pendapat dari kakak-kakaknya. Terus setelah kita bahas sisi negatif dari generasi strawberry, apa sih sisi positifnya ini adanya generasi strawberry ini, Kak? iya banyak banget. Iya banyak banget. Salah satunya itu kreativitas dan inovasi. Jadi generasi strawberry ini cenderung memiliki pikiran yang kreatif dan inovatif. Jadi mereka cenderung berpikir di luar kapasitas mereka kayak gitu, di luar otak, dan unik untuk menyelesaikan suatu masalah. Contohnya kalau ada seorang pengusaha muda yang mengembangkan aplikasi mobile untuk membantu orang menemukan restoran ramah lingkungan di daerah mereka. Itu kan sangat membantu banget ya. Bener banget. Jadi di generasi strawberry ini sebenarnya ada potensi nih kreativitas dalam memecahkan masalah. Mending daripada lari dari masalah nih,
kita bisa menyelesaikan masalah secara kreatif. Bener Betul nggak? banget, Betul, bener. Terus apa tadi juga bisa menghasilkan uang juga ya. Ya, Iya. betul sekali. Nah, sisi positif selanjutnya yaitu mengenai kesadaran sosial. Generasi strawberry ini seringkali peduli akan isu-isu sosial dan lingkungan. Lalu mereka cenderung aktif dalam advokasi untuk perubahan positif dalam masyarakat seperti kesetaraan gender dan perlindungan lingkungan. Nah, sebagai contoh, ada mahasiswa nih yang terlibat dalam kampanye mahasiswa untuk mendukung gerakan anti perundungan di lingkungan sosial. Lalu yang selanjutnya ada juga kemandirian. Meskipun ada ketergantungan pada kesenangan instan seperti yang dijelaskan oleh kakak-kakaknya tadi, generasi strawberry juga dapat menunjukkan kemandirian yang kuat ketika memotivasi untuk mencapai tujuan impian mereka. Sebagai contoh, seorang siswa yang memutuskan untuk memulai bisnis kecil di sela-sela kuliah mereka memanfaatkan keterampilan dan minat mereka untuk mendapatkan pengalaman dan pendapatan tambahan. Itu sih. Nah, berarti relate banget sama generasi strawberry yang mana mengusung banget soal kesehatan mental nih Kak ya. Iya. Jadi ketika mereka merasa kesehatan mental itu penting sehingga mereka kan sangat aktif di lingkungan sosial nih. Iya, bener banget. Nah, mungkin dari teman-teman nih ada yang dari generasi Z, Ayo, Komen ya. bisa komen di bawah ya. Nah, menarik banget nih apa yang dibahas kakak-kakak ini mengenai generasi strawberry. Mungkin dari kakak-kakak ini ada nih kata-kata buat generasi Z yang biasa disebut generasi strawberry ini. Mungkin dari aku dulu ya Kak ya. Ya, Ya. boleh. Kan generasi strawberry ini benar-benar mementingkan kesehatan mental. Mungkin kita sebagai generasi Z atau generasi strawberry bisa nih buat menyusun skala prioritas kita dalam menyelesaikan masalah sehingga kita kan nggak terlalu depresi gitu, kita bisa mengatur semuanya. Jadi generasi strawberry ini harus bisa menyelesaikan masalah dengan pikiran yang jernih dan jangan gegabah. Ya, dan jadilah generasi yang bertanggung jawab. Kembangkan kreativitas dan minatmu. Kamu bisa, kamu mampu. Ayo hadapi, jangan lari. Nih kita selesai nih podcast hari ini. Kita pamit undur diri dulu ya teman-teman. Bye-bye. Wassalamualaikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.